Hai cuan mania, bagaimana kabar harinya? Semoga cuan dan bahagia bersama kita semua. Jangan lupa subscribe, like, nyalakan lonceng bel, dan bagikan channel ini serta berikan saran dan masukan maupun komentar Anda agar kami bisa mengevaluasi diri guna kemajuan kita bersama. Bagi yang telah mendukung kami ucapkan terima kasih dan kami doakan semoga selalu bahagia, sehat, dan cuan selalu. Baik, hari ini kita akan membahas salah satu emiten yang akan kita lihat dari aspek fundamental maupun teknikal untuk melihat secara lebih mengkhusus bagaimana kondisi perusahaan tersebut saat ini. Jadi emiten yang akan kita bahas saat ini adalah HMSP atau sering disebut dengan PT Hanjaya Mandala Sampurna Terbuka. Jadi kedepannya kita akan bahas kita sebut sebagai HMSP saja. Jadi HMSP itu pada hari perdagangan 12 Maret 2021 ditutup menguat sebesar 1,37% atau 35 poin ke 1435 dengan total transaksi sebesar 50,43 miliar. Dan market capital dari Sampurna sendiri atau HMSP adalah sebesar 166,92 triliun. Kemudian kita lihat di rentang harga HMSP selama 1 bulan terakhir, itu HMSP memiliki harga terendah di 1.315 dengan harga tertingginya di 1.490. Jadi kalau kita lihat secara monthly price range atau rentang harga bulanannya, maka HMSP ini sudah bisa kita katakan cukup tinggi karena sudah berada di atas mid channelnya atau harga rata-rata sebulannya. Kemudian kalau kita lihat rentang harga HMSP 3 bulan terakhir, maka HMSP memiliki harga terendah di 1.270 dengan harga tertingginya di 1.915. Sedangkan untuk harga dalam 1 tahun, HMSP harga terendahnya di 1.085 dengan harga tertingginya adalah di 2010. Harga terendah selama 1 tahun ini merupakan harga terendah bagi HMSP selama 3 tahun terakhir maupun harga terendah selama 5 tahun terakhir. Investor asing tanpa melakukan net foreign buy di HMSP sebesar 22,87 miliar, itu di perdagangan 12 Maret 2021. Sedangkan selama 1 bulan terakhir, investor asing melakukan net buy sebesar 76,46 miliar. Dan kalau kita lihat sejak awal tahun ini, investor asing tanpa melakukan net buy sebesar 15,51 miliar rupiah di saham HMSP. Kemudian kita lihat ke earning per share-nya sendiri, maka EPS dari HMSP dalam 3 tahun belakangan ini itu mengalami perkembangan yang positif, itu jadi naik terus jadi selama 3 tahun. Kemudian kalau kita lihat soal fundamental dari HMSP, maka HMSP melakukan sales itu sebesar 67,78 triliun dengan asetnya sebesar 44,74 triliun. Liability atau kewajibannya adalah sebesar 16,09 triliun dengan equity senilai 28,66 triliun. Net profit atau laba bersih dari HMSP adalah sebesar 6,91 triliun rupiah. Kemudian kalau kita beralih ke book value per share dari HMSP, itu adalah senilai 246. Jadi kalau kita bandingkan dengan harga HMSP saat ini, itu memang menghasilkan valuasi yang tidak murah bagi HMSP, di mana price book ratio-nya sendiri adalah menjadi sebesar 5,87 kali. Dengan price earning ratio atau PER-nya adalah sebesar 18,24 kali. Jadi kebanyakan orang yang mengukur fundamental berdasarkan valuasi, maka bisa dikatakan HMSP itu jelas tidak begitu menarik karena harganya sudah
nilainya sudah terlalu tinggi. Tapi kalau kita lihat secara profitabilitasnya atau profitability-nya, itu kemampuan mencetak labanya, maka HMSP mencatat net profit margin itu sebesar 10,2% dengan return on equity sebesar 32,5%. Return on asetnya sendiri itu sebesar 20,60%, maka dapat kita amini atau kita yakinkan bahwa HMSP adalah sebuah perusahaan yang mampu menghasilkan laba dengan cukup baik. Secara likuiditas atau debt equity ratio dari HMSP adalah sebesar 56,13%. Itu memiliki arti bahwa HMSP mampu membayar seluruh kewajiban baik jangka pendek maupun jangka panjangnya dengan cukup sempurna atau cukup baik, di mana kewajibannya itu hanya sebesar kurang lebih setengah dari nilai ekuitas yang dimiliki oleh HMSP. Kemudian kalau kita beralih ke quick ratio-nya, itu kemampuan HMSP dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya adalah sebesar 1,49 kali dari nilai aktiva lancar yang dimilikinya setelah dikurangi dengan persediaan. Jadi jika para cuan mania sangat doyan dengan dividen atau mengumpulkan dividen, itu maka HMSP merupakan pilihan yang menarik karena dividen yield dari HMSP ini adalah sebesar 8,29%. Jadi kalau dibandingkan dengan bunga deposito saat ini yang hanya sebesar 3,5%, maka cuan mania bisa menyimpulkan sendiri itu apakah bagus HMSP atau tidak. Jadi kalau kita lihat ke sejarah HMSP, ya HMSP itu melantai di pasar modal Indonesia sejak 15 Agustus 1990 dengan pemilik saham terbesarnya adalah Philip Morris Indonesia dengan total kepemilikan sebesar 92,5%. Sedangkan masyarakat hanya memiliki sebesar 7,5% dari keseluruhan saham HMSP. Kalau kita lihat jajaran komisarisnya di HMSP, maka Presiden Komisaris HMSP adalah Bapak John Glenn Hill, sedangkan Presiden Direkturnya adalah Bapak Mindaugas Trumpaitis. Jadi berdasarkan pemaparan sebelumnya, itu berdasarkan secara fundamental, itu dapat kesimpulan secara valuasi HMSP dapat dikatakan mahal, akan tetapi secara profitabilitasnya sendiri HMSP sangat menjanjikan. Jika dilihat kemampuan HMSP dalam memenuhi kewajibannya, maka dapat dikatakan bahwa HMSP cukup sehat, serta perlu dicatat di sini juga HMSP itu rajin dalam membagikan dividen rutin, itu dengan dividen yield yang sebesar 8,29%. Jadi ini memberikan nilai lebih karena jika kita bandingkan dengan deposito, itu dividen yieldnya hampir sebesar 2 kali lipat. Sehingga secara fundamental dapat dikatakan bahwa HMSP itu dapat kita golongkan lumayan baik. Sekarang kita beralih ke analisa teknikal, itu di mana tampak HMSP secara primary trend itu sedang bergerak downtrend, karena kalau kita lihat itu candlenya itu bergerak di area bawah dari garis moving average 200, di mana nilai MA 200 saat ini adalah di 1575. Kalau kita lihat dari secondary trendnya itu HMSP, kalau kita lihat dari moving average 50, di mana sekarang saat ini MA50 itu berada di angka 1426. Sedangkan kalau kita lihat dari MA20-nya sendiri, itu saat ini harga emiten HMSP itu sudah sedikit berada di atas MA20. Kalau kita lihat dari indikator volume, itu kita dapat lihat bahwa volume perdagangan di bulan ini itu nampak beberapa kali volumenya itu menyentuh garis moving average, itu dengan candle hijau yang menandakan bahwa akan terjadi
perubahan harga, itu kemungkinan kenaikan harga karena candle hijau yang menyentuh garis dari moving average volume. Dari indikator MACD-nya sendiri itu menunjukkan bahwa AMSP itu sekarang berada di zona oversold, itu di mana garis biru sudah mulai memotong garis merah dengan sudut yang cukup besar, itu menuju ke arah netral. Jadi semoga kedepannya dalam waktu dekat itu mampu memberikan signal positif bagi kenaikan harga HMSP. Dari aktivitas top broker sendiri itu kalau kita perhatikan selama 1 minggu ini dapat dilihat bahwa posisi mereka adalah mulai akumulasi, dan jika dilihat dari 1 bulan terakhir itu dapat kita lihat bahwa top broker sedang melakukan distribution, sedangkan dalam 3 bulan terakhir posisi yang mereka pegang adalah juga distribution. Jadi kalau kita lihat HMSP secara garis support, itu HMSP untuk support pertamanya itu di harga 1395, sedangkan support keduanya itu di harga 1315, sedangkan resisten pertamanya pada HMSP berada di angka 1490 dengan resisten kedua itu ada di angka 1695, sehingga risk and reward ratio yang untuk saham AMSP saat ini kalau berdasarkan support dan resisten tadi itu risknya adalah sebesar 8,3%, sedangkan rewardnya adalah sebesar 18,20%. Kita beralih ke volume chart, itu tampak HMSP menunjukkan bahwa harga saat ini itu bergerak di bawah volume profil terpanjang itu yang berada di garis 1560 jika kita pakai volume selama 200 hari. Di transaksi terbanyak untuk 1 tahun dari HMSP ini adalah di 1560, sedangkan harga HMSP sendiri itu saat ini di 1525, jadi harga HMSP itu masih berada di bawah transaksi rata-rata. Jadi ini lumayan cukup menarik untuk diperhatikan jika ingin mencoba membeli sedikit-sedikit. Jadilah bisa dicoba untuk mendapatkan cuan maksimal dalam 3 bulan ke depannya. Jadi demikian yang bisa kami sampaikan saat ini untuk analisa HMSP baik secara fundamental maupun teknikal. Semoga bisa menjadi referensi bagi para cuan mania di dalam mengambil keputusan menjual ataupun membeli. Cuman di sini kami sekali lagi tekankan dan garis bawahi bahwa analisa rekomendasi saham ini tidak untuk mengajak cuan mania untuk membeli ataupun menjual saham-saham yang kami analisa. Jadi kami tidak bertanggung jawab atas segala keuntungan maupun segala kerugian yang terjadi akibat analisa rekomendasi saham dari kami ini. Terima kasih sudah menonton video saya, dan jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share kepada para cuan mania yang membutuhkannya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan semoga kita sehat, bahagia selalu, dan cuan menyertai kita bersama. Sampai bertemu di video kami selanjutnya. Salam.